Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iqmaliyah, NIM 2010152200015 dari Program Studi Pendidikan Geografi kelas A2. Ini sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menambat air banyak untuk membuat tanah tempat air atau untuk mempertahankan genangan air pada permukaan tanah selama waktu tertentu. Oleh karena teknik ini biasa diterapkan pada budidaya padi sawah, lahan basah buatan sinonim dengan lahan sawah. Lahan basah buatan tidak terbatas pada keadaan iklim dan bentang lahan tertentu. Keberadaan lahan sawah memiliki banyak fungsi, baik untuk kehidupan manusia maupun lingkungan. Sawah dimaknai masyarakat bukan semata-mata tanaman ekonomis yang hasilnya menjadi patokan ekonomi keluarga. Fungsi lahan sawah bagi kehidupan manusia selain sebagai penghasil bahan pangan juga merupakan salah satu sumber pendapatan, tempat bekerja, tempat rekreasi, tempat mencari ilmu, dan lain sebagainya. Fungsi lahan sawah bagi lingkungan dapat dilihat dari fungsi lahan sawah sebagai tempat hidup berbagai tumbuhan, tempat berkembang biak berbagai organisme hidup seperti cacing, berbagai serangga, burung, belut, ular, dan organisme lainnya. Berperan dalam mencegah terjadinya banjir, erosi, maupun tanah longsor. Apa potensi atau pemanfaatan lahan basah buatan di sekitar ini? Manfaatnya di sini seperti persawahan, kan nanam padi, jagung bisa juga. Banyak perkebunan di sini, bisa juga seperti cabai, timun dan sejenisnya. Kalau peternakan bisa juga seperti bebek tuh kan setelah musim tanam selesai bisa beternak bebek seperti itu. Apa karakteristik dari lahan basah itu sendiri? Karakteristiknya seperti tanah jenuh akan air, di mana lahan basah itu pasti akan tergenang dengan air setiap waktu. Yang kedua, air yang menggenangi bersifat permanen maupun musiman, yaitu di mana lahan tersebut bisa tergenang sepanjang tahun atau dalam waktu terbatas seperti 3-4 bulan seperti itu. Yang ketiga, sebagian atau seluruh wilayah digenangi lapisan air yang dangkal. Air yang menggenang lahan basah merupakan lapisan air yang dangkal. Lapisan air dangkal ini bisa menggenangi sebagian atau bahkan seluruh permukaan dari tanah. 4. Memiliki keanekaragaman hayati tinggi seperti ikan, ada seperti bebek, itulah. Yang kelima, lahan basah yang bersifat subur. Di sini dimaksud subur tuh seperti kan kita bisa bercocok tanam, berkebun, sejenis itulah. Apa permasalahan lahan basah saat ini? Untuk saat ini permasalahannya kan seperti kan masyarakat tiap tahun semakin bertumbuh, di mana masyarakat bertumbuh seperti pembangunan rumah atau apa itu semakin meluas. Jadi kayak lahan basah itu semakin mengecil dan semakin kurang banyak lahannya lah, seperti itu.